Selamat malam saya ucapkan buat kamu semua yang nonton video ini di malam hari. Semoga kabar kalian semua itu baik-baik saja. Seperti biasa di sini kita bakalan membahas dua saham yang sekiranya ada potensi cuan secara swing trade teman-teman. So biar nggak lama-lama kita langsung masuk ke pembahasannya. Saham yang pertama akan saya bahas adalah saham dengan kode ADMR teman-teman. Nah, siapa sih nggak tahu saham ini gitu kan? Baru IPO aja gitu kan. Dan terus dia naik menanjak sampai memberikan beberapa orang itu cuan 1000% teman-teman. So kita langsung masuk ke profilnya, dimana ADMR atau saham yang bernama Adro Mineral Indonesia gitu kan. Ini kan anak usaha dari Adro gitu kan, ADRO. Nah perusahaan ini adalah perusahaan yang kegiatan usahanya itu terkait pertambangan dan perdagangan batu bara metalurgi melalui perusahaan anak, teman-teman. So di sini ada sebuah sedikit news, teman-teman ya. Jadi bahwa si ADMR ini kan smelter aluminium emiten Boy Tohir itu mulai konstruksi akhir 2022 teman-teman. Kalau di news ini teman-teman, kalau teman-teman baca ya, ini dari apa yang sudah saya baca, saya simpulkan bahwa news ini cukup bagus teman-teman, dimana dikatakan bahwa ADMR itu sendiri akan melakukan istilahnya kerjasama dengan pihak asing terkait smelter aluminium itu sendiri. Jadi smelter itu adalah pengolahan aluminium gitu. Jadi si ADMR akan belajar di sana lebih dalam lagi tentang aluminium itu sendiri teman-teman. Dan ini kan bakalan mulai konstruksi itu akhir 2022. Jadi bagi saya ini bakal embusan angin yang cukup bagus bagi si ADMR itu sendiri ke depannya gitu kan. Dan bisa menjadi tambahan cuan lah, atau tambahan profit jadinya bagi si ADMR, dan laba pasti bakal naik nih. So, kalau misalnya dilihat dari di sini kan, kalau dilihat di Stockbit kan ada nih untuk public sentiment news indexnya gitu kan. Ini masih belum begitu bagus secara 2 minggu terakhir ya teman-teman. Jadi mungkin news ini juga masih belum masuk untuk perhitungannya. So kalau kita lihat untuk kuartal kedua itu masih belum keluar ya teman-teman. Tapi kalau kita lihat kuartal sebelumnya ini cukup tinggi sekali si ADMR ya, walaupun memang sempat merosot dari kuartal 4 sebelumnya ke kuartal 1. Tapi ini masih cukup tinggi karena memang kita tahu bahwa harga-harga komoditas itu kan sempat naik, jadi ya wajar lah dia naik seperti itu. So mungkin kita langsung masuk ke model chartnya, karena di sini saya melihat pola yang cukup menarik banget di chartnya ini teman-teman. Selain memang karena news itu tadi. Nah di sini kalau kita lihat, di sini kan sempat saya analisis gitu kan. Sebelumnya saya analisis ada inverted head and shoulder ya. Di sini ada shoulder dikit ya, saya bilang di sini. Tapi ternyata dia malah bentuk shoulder lagi ya. Jadi mungkin roadmapnya seharusnya kayak gini gitu loh. Mungkin saya ulang ini ya untuk menggambarkannya gitu kan. Dari sini dia turun ke sini, baru ke sini, sini, sini. Nah seharusnya kayak gini. Yang sebelumnya kan tidak kayak gini ya. Nah, jadi saat gini nih roadmapnya teman-teman. Sehingga maka daripada itu ini menjadi area yang sangat krusial di sini. Di sini. Lebih seperti ini teman-teman. Jadi untuk ADMR itu potensi cuannya sampai di sekitaran 12%-an.
dengan stop loss di 8%-an teman-teman, dimana target untuk 12% tersebut itu di harga 2029 dan stop loss itu di harga 1652, itu untuk ADMR. So kita lanjut lagi ke saham Boga. Nah, saham ini juga sempat bisa analisis ya teman-teman. Oke, sebelum masuk ke analisisnya, kita langsung ke profilnya dulu. Jadi saham ini lebih terkait adalah saham yang bergerak dalam bidang otomotif yang terintegrasi, yang memiliki lini usaha dealership teman-teman, dimana dia itu menawarkan solusi penjualan dan layanan purna jual komprehensif untuk kendaraan baru merek Honda. So di sini masih belum keluar untuk laporan terbarunya Q2-nya, tapi kita harap ini laporan Q2-nya bakalan baik lah, gitu kan. Apalagi kan ekonomi kan sudah membaik, gitu kan, banyak yang sudah lalu lalang kendaraan seperti itu juga kan, ya udah mulai aktif lah pulih. Jadi setidaknya pertumbuhannya perusahaan ini menjadi lebih baik gitu. Tapi yang menjadi hal yang perlu diperhatikan adalah nanti apakah si perusahaan ini kan udah mulai untuk kendaraan listrik ya, apakah perusahaan ini nanti menyediakan kendaraan listrik atau bagaimana. Nah, mungkin itu bakal menjadi pertanyaan gitu, apa untuk bersaingnya nanti. Kalau dia tidak menyediakan kendaraan listrik, mungkin perusahaan ini bakalan tertinggal nih dengan pesaing-pesaingnya nanti. Mungkin gitu sih, itu gambaran saya ya. So sekarang kita masuk ke model chart ya, karena di sini kan saya lihat potensi itu dari segi chart soal teman-teman, selain memang dari segi newsnya ataupun hal-hal di luar itu gitu kan. Karena di sini kita mainnya adalah trading gitu kan, kita mencari momentum. So di sini kan sempat saya analisis, ternyata saya kira nggak bakalan jebol, ternyata jebol dan terangkat lagi gitu kan. Wow, jadi ini membuat sedikit agak kacau, dan kita bisa ambil momentum ini lagi gitu loh. Jadi mungkin stop lossnya bisa di area sini. Jadi kalau lebih seperti ini gambarannya teman-teman. Ada posisi cuan sekitar 6% dan stop loss di 3%-an, yaitu cuan sekitaran 6%, 6,14% di harga 1401 dan stop loss di harga 1273, itu di saham Boga ini. Di sini saya nggak perlu lagi gambar area support resisten karena ini udah tergambar ya, karena sudah merupakan analisis sebelumnya. So mungkin gitu aja dari saya dulu. Mudah-mudahan analisis kali ini untuk dua saham ini benar-benar bisa sampai target dan bisa memberikan profit untuk kita semua. So terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sini. Thanks for watching and see you in the next video. Goodbye.